wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad awalan wal akhiri wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi illa yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Februari 2021, bertepatan dengan 7 Rajab 1452 Hijriah. Seperti biasa, di Jumat yang barokah ini, kita akan mengawali dengan kerohanian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya, 1. Apakah tasbih itu setelah sholat merupakan bagian dari sholat? Yang kedua, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat? Apakah dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi? Yang ketiga, jika ada darah yang mengalir di tengah sholat, apakah sholatnya batal atau tidak? Yang keempat, apakah sholat sunnah sebelum waktunya itu disebut sholat fardu? Dan yang terakhir, syarat-syarat sholat Jumat. Menginjak ke pembahasan materi yang pertama, apakah tasbih setelah sholat merupakan bagian dari sholat? Seperti yang kita ketahui bersama, sholat adalah sesuatu yang dikerjakan atau munajat manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Apabila dikerjakan setelah membaca salam, maka itu tidak termasuk bagian dari sholat. Seperti yang dikemukakan oleh banyak fuqaha bahwa setelah sholat kita harus melakukan bertasbih sebanyak 33 kali, bertakbir 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya, barang siapa bertasbih setelah sholat 33 kali lalu ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah 33 kali dan bertakbir 33 kali, semua itu berjumlah 99, lalu ia melengkapinya menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang fakir yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mengapa orang kaya lebih diutamakan dari kami? Padahal kami sholawat sama, berzakat sama. Lalu kenapa, kata Rasulullah, mereka bisa berzakat tetapi kami tidak? Mereka bisa melepaskan seorang hamba tetapi kami tidak. Lalu Rasul bersabda, maukah aku kasih tahu amalan yang paling utama di antara kaum sebelum kalian dan setelah kalian meninggal nanti? Hal ini yang paling utama yang harus dilakukan. Apakah itu Rasulullah? Ucapkanlah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir 33 kali. Lalu beberapa saat kemudian, fakir itu datang kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah melakukan semua itu, tetapi orang kaya mendengar apa yang kami lakukan. Nabi bersabda kembali, wahai Fulan, apabila semua itu dilakukan oleh manusia, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu dikasih
kelebihan darinya. Mungkin untuk pembahasan materi mengenai tasbih, tahmid dan takbir itu dapat kita simpulkan tidak termasuk ke dalam sholat. Lanjut ke materi kedua, bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat? Apakah dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi? Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, wahai manusia, serulah Ar-Rahman. Allah itu mempunyai nama-nama Asmaul Husna yang baik. Maka keraskanlah suaramu di dalam sholat dan rendahkanlah. Janganlah rendah di dalam sholat, tetapi ambil jalan tengah-tengahnya. Apabila menarik dari surat itu dapat dikatakan bahwa apabila kita melakukan sholat pada siang hari, maka sembunyilah atau lemah lembutlah, jangan dikeluarkanlah suara yang keras. Sholat tersebut dilakukan, yaitu sholat duhur, sholat asar. Al-Qurtubi, seorang mufassir atau ahli tafsir dari mazhab Malikiyah, menyebutkan dalam Al-Jami'i Al-Ahkam Al-Quran bahwa manusia itu mengeraskan suaranya ketika sholat malam dan merendahkan suaranya ketika melaksanakan sholat siang. Sedangkan ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar memelankan suaranya, sementara Umar mengeraskan suaranya. Ketika ditanya, Abu Bakar menjawab, aku sedang bermunajat kepada Allah dan Allah tahu apa hajatku. Namun ketika ditanyakan kepada Umar menjawab, aku lagi mengusir setan dan aku membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dalam mazhab Malikiyah dinyatakan bahwa dianjurkan untuk mengeraskan suaranya pada sholat malam dan pada sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang dilaksanakan pada siang hari. Dan ada sholat sunnah yang diwajibkan untuk dibaca dengan keras, yaitu saat sholat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian materi yang kedua, yaitu bagaimana sholat Rasulullah, apakah secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Lanjut kepada materi yang ketiga, apabila ada darah yang mengalir ketika sholat, apakah sholatnya itu batal? Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum sholat kita harus melakukan wudhu. Dan wudhu itu harus bebas dari hadas. Jadi harus dibersihkan dengan wudhu. Apabila wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Demikian halnya ketika kita sedang melakukan sholat dan keluar darah dari satu titik atau banyak titik, maka sholatnya dianggap tidak sah dan harus dibersihkan dulu, kita mengaduk wudhu lagi, baru akhirnya kita sholat dilanjutkan kembali. Demikian materi yang ketiga. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu sholat sunat sebelum waktunya. Seperti yang kita ketahui bersama, sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apa-apa yang diucapkan oleh Allah, perkataan, perbuatan, dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW serta kontinu, itu wajib kita ikuti. Perkataannya, apa yang dikatakan Rasulullah, kita harus mengikutinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, tetapi diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya, maka kita wajib untuk melakukan sunnahnya.
Seperti halnya sholat sunnah rawatib. Apakah sholat sunnah rawatib itu dilakukan sebelum waktunya atau tidak? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi dan mengakhiri sholat sunat fardu. Sebelum sholat fardu maka disebut sholat sunat qobliyah, dan setelah sholat fardu disebut ba'diyah. Hal ini, apakah sholat sunat itu dilakukan saat azan atau di saat dua waktu, yaitu azan dan iqomah? Banyak sahabat atau fuqaha yang mengatakan bahwa sholat sunat itu dilaksanakan di antara azan dan iqomah, maka hal itu disebut dengan qobliyah. Dan apabila dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat fardu, maka dinamakan ba'diyah. Hal itu harus kita lakukan sesering mungkin, karena seperti sabda Rasulullah, sempurnakanlah sholatmu dengan hal yang sunnah-sunnah. Dan hal yang sunnah tersebut, sholat sunnah yang kita kerjakan itu dapat menambah pahala dan menambal kekurangan sholat wajib kita. Lanjut ke materi yang terakhir adalah syarat-syarat sholat Jumat. Seperti yang kita ketahui bersama, syarat sholat Jumat itu: 1. Beragama Islam, 2. balik, 3. merdeka, 4. sehat jasmani dan rohani, dan dilaksanakan secara berjamaah. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab yang terdahulu. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan sholat sunat Jumat itu harus dilaksanakan minimal dengan 40 orang berikut dengan imamnya. Apabila sholat sunat tidak dilakukan dengan 40 orang, maka tidak bisa disebut dengan sholat sunat Jumat. Pendapat yang kedua dari mazhab Malikiyah, tidak kurang dari 12 orang sekaligus dengan imamnya. Harus berasal dari orang-orang sekitar masjid tersebut dan harus mengikuti dari awal sampai khutbah dan sampai selesai. Maka apabila tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir, maka tidak bisa dikatakan orang tersebut mengikuti sholat Jumat. Berbeda dengan mazhab yang telah dibahas sebelumnya, mazhab Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu syarat sah sholat berjamaah Jumat adalah dihadiri oleh 13 orang selain imam. Meskipun peserta atau orang yang berjamaah itu tidak mendengarkan khutbah, tidak mengikuti khutbah, maka orang yang berjamaah tersebut sah melaksanakan sholat Jumat. Dilihat dari pendapat keempat mazhab tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan peserta atau jamaah sholat Jumat itu hanya 1 orang. Jadi dari Hanafiyah itu 13 orang, dari Malikiyah 12 orang, dan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu harus 40 orang. Lalu bagaimana jika ada seorang muslimah atau seorang perempuan yang berada di tempat sholat Jumat dan mengikuti sholat Jumat tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu syarat sah sholat Jumat adalah hanya seorang laki-laki yang sudah mukallaf. Dan tidak ada kata-kata seorang perempuan yang sudah mukallaf boleh melakukan sholat Jumat. Namun apabila ada seorang muslimah yang mengikuti sholat Jumat itu tidak boleh sholat duhur kembali.
Sesuai dengan buku Ensiklopedia Cara Beribadah Menurut Islam terbitan PT Kalam. Kita harus memperhatikan bahwa sholat Jumat mempunyai syarat-syarat yang lainnya, diantaranya laki-laki. Maka sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Tetapi jika dia menghadiri sholat Jumat dan melaksanakannya, maka tidak perlu lagi sholat zuhur. Syarat yang lainnya adalah merdeka. Maka sholat Jumat tidak wajib bagi hamba sahaya atau bagi seorang budak di tempat yang di dalamnya didirikan sholat Jumat atau tempat yang berhubungan dengannya. Terus wanita dan salat Jumat. Bagaimana cara wanita berniat jika dia ingin melakukan salat zuhur pada hari Jumat? Adalah sudah menjadi ketetapan dalam fikih Islam bahwa sholat Jumat diwajibkan hanya bagi laki-laki yang sudah mukallaf atau laki-laki yang diharuskan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Untuk melaksanakan hukum-hukum Islam tersebut dan tidak diwajibkan bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, fuqaha menyebutkan bahwa termasuk syarat utama salat Jumat adalah laki-laki. Tetapi apabila wanita menghadiri sholat Jumat dan melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan sholat yang dilakukannya itu dapat menggantikan sholat zuhur. Demikian kajian kerohanian kita kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Kesalahan semata-mata datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.